Jika karena kedzaliman kita Allah Subhanahu wa taala hendak mencabut, maka hari ini Allah cabut itu hafalan. Ya, siapa yang mau berbangga di hadapan Allah? Ya, siapa yang hari ini bangga dengan hafalan yang bagus, bisa lancar? Ya, kita bangga-banggain itu, tapi kalau Allah mau cabut itu hari ini cabut, karena bukan kita yang kuat menghafal Quran itu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Jadi nggak apa-apa, nggak selesai 30 juz itu ya, karena kalau memang kita kesulitan, udah diusahakan nggak selesai-selesai, ya udah nggak usah fokus pada selesainya. Fokus pada sujud dan iktirabnya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa tujuan menghafal itu, orang menghafal Quran itu ternyata ujungnya bukan hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ujungnya bukan 30 juz. Allah nggak bilang seperti itu. Tapi ujungnya adalah wasjud waqtarib. Yang penting bertambah sujud dan bertambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksudnya adalah simbol bertambahnya ketakwaan kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu kalau dia dibacakan ayat Allah, apalagi kalau dia baca ya, mendengar dibacakan ayat Allah, apa yang bertambah? Bukan jumlah hafalan yang bertambah. Idza dzukirallah wujilat qulubuhum, maka berapa? Wujilat itu hatinya jatuh, hatinya khusyuk. Ya, ini bertambah. Ketakutannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada orang yang menghafal Quran itu harus bertambah jumlah hafalannya. Ya, itu cuma wasilah doang. Itu wasilah doang. Tapi bertambah jumlah hafalan itu harusnya menuju kemana? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan Al-Quran. Al-Alaq tadi ayat 1 dan terakhirnya, 1 ayat terakhir. Terus Al-Anfal ya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, itu Al-Anfal ayat 2 kalau nggak salah, nanti dicek aja. Ada lagi yang nggak salah di surah Al-Isra, ya, surah Al-Isra. Ini penghafal Quran tuh harusnya kayak gini, endingnya tuh kayak gini. Qul aminu bihi aw la tu'minu, katakanlah berimanlah atau tidak beriman sama sekali. Innal ladzina utul ilma, dan orang-orang sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu min qablihi sebelumnya, idza yutla alaihim, kalau dibacakan ayat. Nah, kalau kita ngafal Quran atau dibacain ayat, apa yang harusnya terjadi? Yakhirruna lil adqani sujada, maka mereka menyungkurkan wajah untuk bersujud kepada Allah. Ya. Nanti di ayat 109-nya wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Jadi kalau ngafal Quran yang pasti harus bertambah itu khusyuk dan sujudnya, bukan hafalannya. Ya, bukan hafalannya. Hafalan itu bonus saja. Ya. Nah, jadi itu surah Al-Anfal. Ayat berapa tadi? 100 berapa tadi saya bilang? 107 ya enggak salah ya. 107, 108, 109. Jadi itu harus yang harus kita sadari itu, biar kita tahu tujuan utama itu ya akhlak. Sebenarnya Al-Quran itu tujuan utamanya memperbaiki pribadi kita. Karena orang yang digambarkan dekat sama Al-Quran, di dalam Al-Quran sendiri ternyata tandanya adalah dibaca Al-Quran mereka sujud. Hatinya bergetar. Mereka menyungkurkan, mereka menangis gitu. Itu tandanya. Jadi tanda ahlullah itu seperti itu. Orang disebutkan ahlullah itu kalau dia menghafal Quran kelihatan ibadahnya keren. Ketakwaan, rendah hati, tidak menyakiti orang. Jadi bukan ahlullah itu mereka yang diwisuda 30 juz gitu ya. Tapi akhlaknya ternyata jauh dari Al-Quran, bukan yang seperti itu. Itu salah cara kita memandangnya. Ya. Al-Quran itu qaulan tsaqila. Al-Muzammil kalau ini. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Ya, Al-Quran ini qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Perkataan yang berat. Allah yang bilang seperti itu. Maka perkataan yang berat ini tidak mungkin kita dapatkan kalau kita bermain-main. Nggak mungkin. Kalau kita nggak serius untuk memperbaiki diri itu nggak mungkin. Ya. Sesuatu yang berat kita terima dengan cara tertawa, ngakak, terbahak-bahak, main-main, ya nggak mungkin bisa. Ya. Karena kata Allah, inna sanulki, kami berikan. Sanulki itu sebenarnya lemparkan artinya. Alqa itu kan melempar. Kami berikan, lemparkan kepadamu sesuatu. Kenapa Allah menggunakan diksi itu?
Karena ingin menggambarkan betapa besarnya nilai Al-Quran itu. Berat sekali nilai Al-Quran. Ya, bukan fisiknya, mushaf mah nggak berat, tergantung cetakan itu mah. Bukan fisiknya, tapi nilai kebenarannya berat sekali. Sudahlah berat, kata Allah, sanulki, kami lemparkan. Maka kalau kita menerimanya dengan main-main, ya, sambil bermaksiat kepada Allah apalagi, ya nggak akan dapat. Apa? Misal sesuatu yang berat itu kan galon ya, galon itu kan berat. Sudahlah berat, terus kita menerimanya dengan cara dilempar. Ini galon saya lempar, tangkap, ya nggak kuat. Harus serius. Kalau mau dapatin Al-Quran yang berat ini harus siap. Ya, posisinya siap. Apa yang kita siapkan? Hati kita siap. Siap hati kita, siap akhlak kita, siap mental kita, siap juga fisik kita. Ya, karena Al-Quran itu berat. Ya, kalau lihat di tafsir Qaulan Tsaqila itu kan banyak kisah-kisah tentang Nabi Muhammad itu ketika mendapatkan wahyu, maka terkadang Nabi itu berada di atas pahanya sahabat. Kemudian sahabat bercerita saat wahyu itu turun, maka seolah-olah paha ini ditekan sampai mau patah rasanya. Itu saking beratnya Al-Quran. Kadang-kadang saat wahyu itu turun, Nabi sedang berada di atas unta, maka unta seketika jatuh ke bawah menderum. Saking beratnya. Ya, kadang-kadang Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu dalam kondisi sadar, tiba-tiba pingsan. Berat, Al-Quran itu berat, maka jangan main-main. Ya, secara fisiknya pun kita harus kuat, apalagi mental hati kita harus kuat. Karena Al-Quran itu qaulan tsaqila. Ya, qaulan tsaqila. Artinya kita harus sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh ini Al-Quran yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hadiah. Jangan sampai kita menzalimi diri sendiri. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala ingin Allah cabut itu hafalan, hari ini dicabut. Ya, coba bayangkan. Karena jika karena kedzaliman kita Allah Subhanahu wa taala hendak mencabut, maka hari ini Allah cabut itu hafalan. Ya, siapa yang mau berbangga di hadapan Allah? Ya, siapa yang hari ini bangga dengan hafalan yang bagus, bisa lancar? Ya, kita bangga-banggaan itu, tapi kalau Allah mau cabut itu hari ini cabut. Karena bukan kita yang kuat menghafal Quran itu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Kata Allah, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Seandainya kami berkehendak, ini ucapan ini kepada Nabi Muhammad ya. Lanadhhabanna wala in syi'na lanadhhabanna bihi, maka akan kami cabut itu Al-Qur'an, akan kami lenyapkan itu Al-Qur'an. Akan kami lenyapkan apa yang sudah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila, dan engkau tidak akan mendapat pertolongan setelah itu. Nabi Muhammad saja diancam seperti itu. Ya, walaupun enggak pantas kita sebut diancam, tapi Allah pun mengatakan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka siapa kita? Ya, siapa kita? Kalimat sama juga harusnya menampar kita. Seandainya aku mau, maka akan aku cabut itu hafalan yang ada di dalam dadamu. Kalau Allah mau hari ini dicabut. Ya. Bukan karena Allah jahat, tetapi karena kita yang tidak mau. Ya. Karena kita yang tidak mempersiapkan dirinya, karena kita yang enggak mau enggak mau menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus serius. Ini perkataan yang berat. Al-Quran di qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Ya, berat. Kalau kita main-main, kita nggak akan dapatkan ini. Kalau kita tidak mau menanggalkan seperti Raja Wali tadi, yang tidak mau menanggalkan sayapnya, maka dia akan mati dalam keadaan hina. Tapi kalau kita mau berjuang menanggalkan setiap jubah-jubah kemaksiatan itu, kita lepaskan semua akhlak-akhlak yang buruk, kita ubah sebaik mungkin, sekeras mungkin kita coba. Maka itulah salah satu persiapan yang bisa kita lakukan. Ya. Untuk apa? Untuk menyambut kehadiran Al-Quran yang Allah sudah hadiahkan tadi. Ya, ini kan masih ke Al-Fatir tadi ya. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina. Kami wariskan kitab ini kepada hambaku. Tapi sayang, banyak yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ya. Nah, supaya kita sadar bahwa Al-Quran ini sesuatu yang sangat luar biasa, maka perlu kita merenung betapa dahsyatnya Al-Quran itu. Ya, Al-Quran itu luar biasa, dahsyat sekali. Saking dahsyatnya, kadang-kadang kita harus heran sama diri kita. Bagaimana mungkin Al-Quran yang sedahsyat ini, tapi hati kita seringkali tidak mempan oleh Al-Quran. Padahal Al-Quran itu dahsyat banget. Makanya nanti muncul pertanyaan,
Kalau Al-Quran yang sedahsyat ini, yang bahkan jika kata Allah Subhanahu wa Ta'ala diletakkan di atas gunung, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, engkau akan lihat gunung itu khusyuk, hancur, terpecah. Gunung itu yang sekeras itu, sekokoh itu, pecah kalau ada Al-Quran. Sekarang Al-Quran masuk dalam hati kita, kita hafalkan. Kenapa hati kita tidak pernah terpecah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hati kita sudah sekeras gunung? Ya. Apakah hati kita itu sudah lebih keras daripada batu? Ya, kan itu jadi pertanyaan yang besar. Karena gunung saja diletakkan Al-Quran, kata Allah, ini Allah yang mengatakan gunung itu akan hancur. Maka jika hati kita ada Al-Quran di dalamnya, dia tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu sudah hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih keren lagi dalam surah Ar-Ra'd ayat 31. Ya, mungkin hari ini dicatat aja dulu, nanti bisa coba buka sendiri. Ar-Ra'd ayat 31. Kata Allah, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibali au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Seandainya ada bacaan yang bisa menggerakkan gunung, suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardu, atau bisa menghancurkan bumi ini, membelah bumi, au kullima bihil mauta, atau ada bacaan yang bisa menghidupkan atau membuat orang yang mati bisa berbicara, maka Al-Quran itulah bacaan tersebut. Coba bayangkan, kedahsyatan Al-Quran itu, kata Allah, mampu membelah bumi, memperjalankan gunung, dan menjadikan yang mati menjadi hidup. Jadi hati kita sudah semati apa sampai-sampai nggak hidup? Padahal Al-Quran harusnya bisa. Ya, hati kita sekeras apa sampai-sampai nggak pernah khusyuk, terbelah, sedangkan bumi pun akan terbelah. Ya, hati kita sebebal apa sampai nggak bisa diperjalankan sama Al-Quran. Gunung saja berjalan, gunung saja bergerak, hati kita nggak mau bergerak. Dibaca Al-Quran harusnya bergetar, dia tidak bergetar, apalagi berjalan. Padahal gunung saja, kata Allah, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, seandainya ada bacaan yang bisa menggerakkan gunung, Al-Quran itu bisa. Kenapa hati kita nggak bisa? Nah, maka jadi renungan, apakah hati kita itu sudah lebih keras daripada batu? Karena batu saja, ya. Nanti lihat filosofi batu, bukan filosofi batu. Perumpamaan batu di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 74. Jadi renungannya apa nih? Jika sampai hari ini tak bisa hati kita merasakan getaran, menikmati pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, apalagi kita misalnya tidak bisa jatuh air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Al-Quran yang kita hafal tidak pernah bisa mengubah akhlak pribadi kita, maka kita harus mulai menatap curiga pada diri kita. Barangkali hati kita sudah mengeras lebih keras daripada batu. Padahal batu saja, nanti dicek Al-Baqarah 74, batu saja ada yang tergerus lalu mengalir sungai-sungai darinya. Batu saja ada yang terbelah lalu keluar daripadanya mata air yang indah. Batu saja ada yang meluncur takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma qasat, nah, Al-Baqarah 74 itu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Maka kemudian hati mereka sudah lebih keras, menjadi keras seperti batu, aw ashaddu qaswah, atau lebih keras. Kenapa disebut lebih keras? Kenapa ada hati yang disebut lebih keras daripada batu? Ya. Wa anna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Karena batu saja ada yang tergelus mengalir sungai-sungai darinya. Ya. Kan itu artinya. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Itu kan itu ya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Padahal di antara batu juga ada yang terbelah lalu keluarlah mata air. Banyak kan batu seperti itu. Air terjun itu kan dari tengah-tengah batu semuanya. Ya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyiatillah. Padahal batu saja ada yang meluncur karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekeras apa hati kita sebenarnya kalau tidak bisa tunduk terpecah merasakan sentuhan Al-Quran ini?
Jadi Al-Quran disentuhkan ke dalam hati kita, bahkan kita hafal, tapi gak ada efek sama sekali. Batu saja ada efeknya. Batu itu kan kayak tadi itu, ada 3 jenis kan. Ada yang keluar mata air di situ, ada yang mengalir sungai, ada yang hancur. Gitu. Kalau kena air, ya ini maksud air itu permisalannya Al-Quran. Nah hati kita, air itu menyentuh hati kita, Al-Quran itu menyentuh hati kita. Kenapa nggak berefek sama sekali? Ya. Jadi ini harus menjadi pertanyaan yang besar. Ya. Batu bisa berubah, gunung bisa berjalan. Kenapa hati kita nggak bisa? Maksudnya nggak bisa tuh kita hubungkannya ke Allah kan. Selama ini ngafal Quran, kenapa kok kita nggak mau berubah sih? Masih aja pacaran terus, masih aja riba misalnya, masih aja ngejar-ngejar dunia, masih saja mencari pujian orang, masih saja mudah marah sama orang, ya masih saja gampang dendam sama orang. Ya itu jadi pertanyaan besar. Apakah sentuhan Al-Quran itu tidak berpengaruh pada diri kita? Ya, karena Al-Quran itu mukjizat terbesar. Ya bayangkan besarnya mukjizat Al-Quran itu lebih besar daripada semua mukjizat para nabi. Kadang-kadang kita mikir, kok bisa ya Al-Quran itu mukjizat terbesar? Kalau kita dengar mukjizat nabi-nabi lain kan ada Nabi Ibrahim keren gitu ya, tidak mempan dibakar. Ada Nabi Musa punya tongkat yang bisa membelah lautan. Kemudian ada Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan hewan dan jin, itu kan keren. Sedangkan mukjizat terbesar itu ternyata Al-Quran kalau Nabi Muhammad. Yang kita pikir cuma bacaan gitu. Nah itu karena kita tidak merasakan kehebatan Al-Quran. Ini bukan cuma bacaan, Al-Quran itu bukan cuma bacaan. Ya, ini akan mengubah hidup kita. Ini mukjizat yang besar, sampai hari kiamat akan ada. Kalau semua mukjizat nabi-nabi yang terdahulu akan hilang bersama wafatnya para nabi. Hari ini nggak ada tongkat Nabi Musa, nggak ada lagi. Nggak ada kekuatan Nabi Ibrahim, nggak ada. Nggak ada kekuatan Nabi Sulaiman, udah nggak ada. Tapi Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad, bahkan dari dahulu Al-Quran itu, ya, dan Al-Quran bukan makhluk, dia sifat sebagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala qadim, sampai nanti kapanpun akan tetap ada, tidak pernah hilang. Maka mukjizat Al-Quran itu mukjizat yang lebih hebat daripada tongkat Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Sebab Al-Quran akan membelah setiap keraguan, kegelisahan, kesulitan, dan permasalahan dalam hidup. Bukan cuma lautan. Sederhana membelah lautan. Hari ini banyak orang yang bisa, tinggal naik kapal aja. Ya. Tapi ada nggak yang seluar biasa Al-Quran? Mukjizat Al-Quran itu mukjizat yang lebih hebat daripada mukjizat Nabi Ibrahim yang kebal dari panasnya api dunia. Karena Al-Quran syafaatnya mampu memadamkan api neraka, bukan cuma api dunia. Kehebatan Al-Quran itu sampai akhirat. Bahkan mukjizat Al-Quran lebih hebat daripada mukjizat Nabi Nuh yang membangun kapal di puncak gunung. Sebab Al-Quran seandainya diturunkan kepada gunung, maka gunung hancur. Ya, kalau Nabi Nuh membangun kapal di atas gunung, itu mukjizat. Al-Quran ditaruh gunung, hancur itu gunung. Lebih dahsyat lagi. Maka mukjizat Al-Quran juga mukjizat yang lebih hebat daripada mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan hewan. Sebab Al-Quran menjadikan hamba berbicara dengan Tuhan. Ya, Nabi Sulaiman hebat ya, bisa ngomong sama hewan. Orang yang membaca Al-Quran itu berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih hebat kalau kita sadar. Ya. Nah, maka gimana? Kita kembali ke judul. Jika akhlakku tidak sebaik hafalanku, maka bagaimana? Ya, itu jadi pertanyaan besar kadang-kadang tuh. Apakah saya harus selesaikan atau saya harus berhenti menghafal Quran? Ya, perlu diketahui bahwa penghafal Quran itu tidak mesti langsung seperti malaikat. Ya nggak harus kayak gitu. Bukan berarti pas orang jadi ngafal Quran harus sifatnya itu seperti malaikat. Nggak pernah sedih, nggak pernah marah, nggak pernah mengeluh. Ya nggak mungkin juga seperti itu. Tapi penghafal Quran itu harus mau berubah. Nggak bebal, nggak batu gitu loh. Nggak batu hatinya. Dia mau mendengar nasihat. Dia tahu kalau dia salah dan dia menyesal, bukan sombong, bukan merasa bangga, bukan membenarkan, bukan mencari pembenaran. Dikasih tahu, oh enggak lah, kan saya kan penghafal Quran gitu, misalnya sombong banget gitu. Ya. Jadi harus mau berubah gitu. Jadi saat kalau saya banyak dosa nih, saya udah menghafal Quran tapi kok bermaksiat terus,
gimana ya Ustaz ya, rasanya kok nggak pantas menghafal Quran. Maka kalau kita merasakan hal yang seperti itu, jangan berhenti menghafal. Justru teruslah menghafal sambil berusaha memperbaiki akhlak kita. Jadi jangan terbalik. Kan banyak kayak gitu. Saat saya sebenarnya pengen menghafal Quran, cuma karena saya ngerasa belum layak, jadi saya fokus memperbaiki diri dulu saja. Jadi saya belumlah menghafal Quran gitu. Jangan seperti itu. Justru menghafallah Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang akan membersihkan. Al-Quran itu yang akan membersihkan. Kita akan sepakat hari ini bahwa kita semua penuh dosa di sini. Kita semua penuh dosa. Maka saya katakan, mari kita terus membaca Al-Quran, terus memperjuangkan Al-Quran, memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan memperbaiki hidup kita terus menerus. Kalau hari ini baca Al-Quran, sore bermaksiat gimana Ustaz? Baca terus Al-Quran. Baca terus, nggak apa-apa. Bukan nggak apa maksudnya, nggak apa-apa baca Al-Quran walaupun kita bermaksiat, ya, nggak apa-apa. Ada sebuah hadis ya, seseorang tuh pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia cerita, wahai Nabi, ada fulan nih, wahai Nabi, dia sholat malam, sering sholat malam, tetapi kalau pagi dia nyuri. Jadi dia sholat malam, rajin sholat malam, tapi pencuri, ya. Terus kata Nabi Muhammad SAW, ya nggak apa-apa. Nanti sholat tersebut akan mencegah apa yang ia lakukan. Kan Nabi nggak bilang, ya udah orang kayak gitu mah nggak layak sholat gitu. Masa pencuri sholat kan nggak kayak gitu. Bukan seperti itu. Wah, ya Ustaz, ada orang hafal Quran tapi kok pacaran. Gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Hafalkan terus Al-Quran. Ya. Dan dia harus memperbaiki diri. Yang ditinggalkan itu maksiatnya, bukan hafal Al-Qurannya. Jangan mentang-mentang bermaksiat sama menghafal Quran. Saya nggak pantas, saya tinggalin Al-Quran lah. Malah milih maksiat. Gitu. Ya, jadi harus bisa memahami ini, gitu ya. Jadi teruslah menghafal dan berhenti maksiat, bukan berhenti menghafal lalu memilih maksiat, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Jadi kenapa? Karena Al-Quran itu obat. Ya. Karena bukan berarti Al-Quran itu tidak pantas bagi para pendosa. Ya, tidak seperti itu. Ya. Karena kalau Al-Quran hanya untuk orang-orang yang suci, siapa gerangan yang berani mengaku dirinya suci? Ada orang bilang kan, misalnya orang yang pacaran mah nggak layak menghafal Quran. Quran itu kan untuk orang-orang solih. Emang siapa yang mau mengaku dirinya solih? Oh saya solih, saya layak menghafal Quran? Nggak ada. Gitu. Bahkan Al-Quran itu layak untuk semua orang. Termasuk para pendosa, itulah yang paling layak dekat sama Al-Quran. Al-Quran itu akan memperbaiki akhlak kita, ya. Bahkan Al-Quran sendiri adalah obat bagi hati kita. Al-Quran adalah pembersih bagi noda di dalam hati ini, ya. Makanya jika kita merasakan Al-Quran itu sulit masuk ke dalam hati, sabar saja. Mungkin memang ada dosa yang harus kita perbaiki. Ada sekian banyak keburukan yang terlebih dahulu harus kita singkirkan, ya, sebelum kemudian Al-Quran itu tinggal di dalam hati kita, ya. Jadi kalau kita merasa hafalan begitu mudah terlepas dari hati, maka kita harus segera sadar. Barangkali masih ada sekian banyak dosa yang menghalangi Al-Quran tinggal di dalam hati kita. Tapi jangan menyerah. Jangan juga berhenti. Ya, sebisa mungkin bersihkan setiap noda itu dan teruslah membaca Al-Quran. Karena interaksi kita dengan Al-Quran adalah salah satu cara terbaik untuk membersihkannya. Karena Al-Quran memang turun kepada setiap hati, tapi hanya akan menetap kepada hati yang siap. Tahu yang maksudnya? Al-Quran itu turun kepada setiap hati. Maksudnya setiap hati itu hati para pendosa, hati orang yang solih, hati orang bertakwa, hati orang yang semuanya. Itu layak dimasukkan Al-Quran. Cuma Al-Quran hanya akan mau menetap kepada hati yang siap. Hanya kepada hati yang siap. Kalau belum siap hati kita, maka Al-Quran terus masukin saja. Karena Al-Quran itu nanti akan mempersiapkan hati kita. Jadi kalau seandainya ada gelas gitu ya, gelas itu kita bikin kopi kan bisa ada bekas kopinya hitam-hitam gitu ya. Kita masukin air, ya kita masukin air. Air itu kan kalau sekali dimasukin mungkin masih ada hitamnya, tapi terus saja masukin sampai kotoran hitam itu hilang, lama-lama akan bersih. Ya sama. Kalau kita masih banyak dosa, maka Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati kita, akan membersihkan. Maka kadang-kadang caranya adalah susah kita menghafal. Susah hafalnya. Kenapa susah? Karena dia seperti ada penahannya. Gitu. Jadi berusaha diterobos. Tapi apa yang harus kita lakukan? Terus saja.
jangan mengeluh. Ya, mungkin nanti bisa baca postingan terakhir di Instagram saya. Ini tentang menghafal tidak hafal-hafal, itu ya. Kalau kita nggak hafal tapi tidak menghafal-hafal, karena jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah, karena barangkali ada dosa yang sedang ingin dikikis. Jadi ada dosa ini banyak, itu akan dikikis oleh hafalan Al-Quran kita. Jadi mungkin rasanya sulit, tetapi sebenarnya itu adalah proses penghapusan dosa. Gitu. Jadi itu adalah proses penghapusan dosa. Jadi seperti itu. Jika akhlak kita tidak sebaik hafalan kita, maka terus menghafal. Karena insya Allah Al-Quran, semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka semakin Al-Quran itu membersihkan hidup kita. Insya Allah.